bisa mengadili dan memutus perkara hukum untuk berkenan menjatuhkan putusan selah dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak seluruh perlawanan, eksepsi dari terdakwa dan tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Fauzi Yasuma untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pengadilan negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor 301 dari P.Sus dari 2006 dari P.Tim atas nama terdakwa Dr. Fauzi Yasuma. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 133 dari M.1.14 dari POH titik 2 dari 06 dari 2026 bertanggal 22 Juni 2026 adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat formal dan material undang-undang sebagai dasar pemeriksaan perkara. 4. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Fauzi Yasuma dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi pokok perkara dengan melakukan pembuktian di persidangan. Demikian tanggapan atau jawaban jaksa penuntut umum ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini Kamis 16 Juni 2026 di jaksa penuntut umum. Izin lanjutkan yang mulia. A. Tanggapan atas kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang secara sah dan mengikat. Tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota perlawanan yang kami berikan ya pada minggu lalu. Lagi jangan nutupin Dokter Tifa ya, dong. kurang lebih. Handphonenya jangan nutupin Dokter Tifa. Kurang lebih apa tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja ya, pada saat saya mendengarkan itu. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo ya, termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan
BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hakim. Amin. Supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Ya, dan Dr. Tifa itu tetap bersama. Tidak ada yang namanya pecah-memecah, itu tidak ada. Demikian juga para lawyer. Lawyer kami selalu kemudian bersatu, kemudian selalu memberikan masukan-masukan, termasuk ya. Ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada ahli yang kata dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, ahli yang kata hukum tapi tidak mengerti ITE sama sekali. Hukum ITE tidak ngerti, dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Jangankan ahli, tidak ada satu saksi. Dan kemudian ini terkait juga dengan ahli yang dulu, yang Aristo Pangaribuan, yang dia juga malah mengatakan berkas ketika penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, jadi sekali lagi terus lakukan apa yang harus dilakukan oleh tim pembuktian. Kalau bahasanya one for all. One for all, all for one. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa dan pengembangan melakukan dan kemudian eksepsi dan eksepsi ini dimenangkan oleh beliau-beliau itu, itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menandakan Jokowi tetap berjadi dengan ijazah palsunya. Jangan percaya pada radio rusak. Itu yang saya baca, yang pastinya banyak tinggi Dr. Tifa. Dr. Tifa. Hidup. Hitam, ya. Jadi hari ini kaosnya latar belakangnya putih, tapi gambarnya tetap untuk para terbul itu. Artinya apa Mas Roy? Baca sendiri. Bacanya apa? Dari sini nggak kelihatan. Bacanya apa Mas Roy? Bahasanya nggak. Artinya apa? American Society apa itu ya? Tanya dia kan. Semangat. Oke, siap ya. Ya, makasih. Oke, kanan bawah udah. Ya. Dan ijazahnya asli loh ya, asli. Oh iya, asli.